Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hakikat manusia dalam Islam. Kelompok 2 ini terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Galuh Kirana Dewi, yang kedua ada Gita Dwi Lestari, yang ketiga ada Gita Rahmania, dan yang keempat ada Lulu Nabia. Untuk itu mari kita simak presentasi berikut ini. Slide pertama ada pengertian manusia. Manusia adalah keyword yang harus dipahami terlebih dahulu bila kita ingin memahami pendidikan. Untuk itu, perlu kiranya melihat secara lebih rinci tentang beberapa pandangan mengenai hakikat manusia. Pandangan hakikat manusia. Pandangan psikoanalitik. Pandangan yang hakikat manusianya digerakkan oleh dorongan-dorongan dari dalam dirinya yang bersifat instinktif. Pandangan humanistik. Pandangan yang mengatakan bahwa manusia memiliki dorongan-dorongan dari dalam dirinya untuk mengarahkan dirinya mencapai tujuan yang positif. Pandangan Martin Buber. Pandangan yang mengatakan bahwa pada hakikatnya manusia tidak bisa disebut ini atau itu. Pandangan behavioristik. Pandangan yang mengatakan manusia sebagai makhluk yang reaktif dan tingkah lakunya dikendalikan oleh faktor-faktor dari luar dirinya, yaitu lingkungannya. Pandangan mekanistik. Pandangan yang semua benda yang ada di dunia ini termasuk makhluk hidup dipandang sebagai mesin, dan semua proses termasuk proses psikologi yang akhirnya dapat diredusir menjadi proses fisik dan kimiawi. Pandangan organismik. Pandangan yang menganggap manusia sebagai suatu keseluruhan yang lebih daripada hanya penjumlahan dari bagian-bagian. Dalam pandangan ini, dunia dianggap sebagai sistem yang hidup seperti halnya tumbuhan dan binatang. Pandangan kontekstual. Pandangan manusia yang hanya dapat dipahami dalam konteksnya. Manusia tidak independen melainkan bagian dari lingkungannya. Manusia menurut pandangan Islam. Ada beberapa dimensi manusia dalam pandangan Islam, yaitu 1. Manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan tentang manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam Quran Surat 98 ayat 5 dan Quran Surat 51 ayat 56. Manusia sebagai Al-Nas. Penjelasan terdapat dalam Quran Surat 4 ayat 1 dan Quran Surat 49 ayat 13. Manusia sebagai khalifah. Hakikat manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 dan Quran Surat Sad ayat 26. Manusia sebagai Bani Adam. Manusia sebagai Bani Adam dijelaskan dalam Quran Surat 7 ayat 26 sampai 27. Manusia sebagai Al-Insan. Dalil yang menjelaskan tentang manusia sebagai Al-Insan adalah Quran Surat 55 ayat 4, Quran Surat 6 ayat 4-5, dan Quran Surat 11 ayat 4. Manusia sebagai makhluk biologis atau Al-Bashar terdapat dalam Quran Surat 23 ayat 12-14. Hakikat manusia atau karakteristik manusia. Wujud hakikat manusia merupakan karakteristik yang hanya dimiliki oleh manusia. Paham eksistensialisme mengungkapkan bahwa karakteristik manusia tersebut seharusnya menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan dan memenahi arah dan tujuan pendidikan. Umar Tirta Raharja dan Lasulo mengatakan di antara wujud sifat hakikat manusia antara lain: yang pertama, kemampuan untuk menyadari diri; yang kedua, kemampuan untuk bereksistensi; yang ketiga, pemilikan kata hati; yang keempat, moral dan aturan; yang kelima, kemampuan untuk bertanggung jawab; yang keenam, rasa kebebasan atau kemerdekaan; yang ketujuh, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak; yang kedelapan, kemampuan untuk menghayati kebahagiaan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di kalangan masyarakat awam, bahkan di antara sebagian ilmuwan, menyatakan tidak ada perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pada dua ilmuwan, Mark Fiji dan Sugarda, menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara tumbuh dan kembang.
Kedua ilmuwan ini menyimpulkan bahwa dalam pertumbuhan terjadi perubahan pada fisik, namun pada perkembangan terjadi perubahan fisikis, baik karena pengaruh internal maupun eksternal. Potensi manusia. Potensi manusia dibagi menjadi 4, ada potensi naruliyah atau emosional atau hidayat gariziyat. Yang kedua ada potensi indrawi atau fisikal atau hidayat al-hasyiyat. Dan ketiga ada potensi akal atau intelektual atau hidayat al-akliyat. Yang keempat ada potensi agama, spiritual atau hidayat al-diniyat. Pengembangan potensi manusia. Keempat potensi dasar manusia harus dikembangkan agar bisa berfungsi secara optimal dan dapat mencapai tujuan yang sebenarnya. Pengembangan potensi manusia ini harus dilakukan secara terarah, bertahap, dan berkelanjutan, serta dapat dilakukan dengan berbagai cara dan pendekatan. Jalaluddin mengatakan ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan dalam mengembangkan potensi, namun potensi manusia yaitu yang satu pendekatan filosofis, yang kedua pendekatan kronologis, yang ketiga pendekatan fungsional, dan yang keempat pendekatan sosial. Thank you for attending. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.